beribadah, menuntut ilmu. Kata beliau, fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqal 'asimah min hadhihi syawaib bi an takun ma'a badlil juhdi fil ikhlas. Maka berpegang teguhlah wahai para penuntut ilmu dengan tali yang kokoh dari setiap yang bisa mencemarkan niat kita. Berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Tentunya tali kokoh ya di sini adalah keikhlasan yang kuat supaya tidak tercemarkan niat kita dalam menuntut ilmu. Dengan apa? Ma'abadlil juhdi fil ikhlas, mengerahkan segala upaya dan kemampuan yang kita miliki untuk tetap bisa ikhlas. Dan ini butuh energi yang sangat besar untuk mempertahankan keikhlasan. Wa syadidil khaufi minan nawaqidihi, dan harus memiliki ketakutan yang besar agar jangan sampai jatuh kepada yang membatalkan niat itu. Wa azimi al-iftiqari wal iltijai ilaihi subhanah, dan hendaknya kita memperbesar kembali, memperteguh agar merasa diri ini selalu hina dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh asar Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama dari kalangan tabi'in, juga mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati kecuali niat. Ini perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Boleh ini imam generasi setelah sahabat. Apa kata beliau? Tidak ada penyakit yang sangat berat untuk saya obati kecuali memperbaiki niat, kecuali mempertahankan ikhlas. Apalagi ini ada pada diri kita. Kalaulah selevel ulama besar saja berat baginya untuk menjaga keikhlasan, apalagi kita. Maka butuh tenaga yang ekstra, butuh ya kita harus memfokuskan kemampuan kita agar tetap bisa mempertahankan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk dalam menuntut ilmu. Makanya Umar bin Dzar annahu qala liwalidihi, ada seorang yang bernama Umar bin Dzar, dia pernah bertanya kepada ayahnya. Apa kata beliau? Ya abi, wahai ayahanda, malaka idza wa'adtan nasa akhadhahum bil buka. Wahai ayah, bagaimana pendapatmu apabila engkau menasehati manusia, mereka itu sedih, menangis. Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Tapi kalau yang memberikan pelajaran dan nasihat itu adalah orang lain, itu enggak membekas pada diri mereka, enggak terlihat menangis pada diri mereka. Lihat apa kata ayahnya, ya bunayya, wahai anahanda, laisat naihatus sakla mithla naihatil mustajarah. Tidak sama, kata beliau, orang yang sedih, orang yang menangis ketika ditinggal keluarga yang tercinta, apakah itu anak, orang tua, kan menangis, dia menangis. Itu tidak sama tangisan orang itu dengan tangisan orang yang diupah. Kan ada juga sebagian tradisi, orang ketika meninggal ini dibayar nih, siapa yang mau menangis itu dibayar. Itu beda, tangisan yang dibayar dengan tangisan yang betul-betul bersumber dari hati. Itu biasanya orang yang meninggal, yaitu orang yang tercinta, orang yang terdekat kita. Kadang kita menangis, sedih secara tiba-tiba begitu. Tidak ada unsur dunia lain, dunia yang diberikan, diganjarkan kepada kita, tidak. Maka itu sangat beda, kata beliau, dengan orang yang menangis karena diupah. Begitulah tatkala seseorang menuntut ilmu. Beda orang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, penyerapan ilmu yang dia dapatkan, dengan orang menuntut ilmu karena ingin misal mendapatkan dunia. Itu beda nanti hasilnya. Maka para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang menuntut ilmu karena ikhlas itu lebih akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam memahami, kemudian penyerapannya, dalam pengamalannya, dalam penyampaiannya itu berbeda dengan orang hanya sekedar menuntut ilmu tapi ingin mendapatkan perkara dunia. Itu beda dalam penerimaannya, beda nanti dalam dia pengamalannya, beda hasilnya ketika dia menyampaikannya. Itu sangat berbeda. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dan kemudahan untuk selalu memperbaharui niat kita, untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, terutama dalam menuntut ilmu.